Tubuh dan darah Kristus adalah santapan kehidupan kekal bagi umat manusia. Salve, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kiranya damai Kristus selalu beserta kita. Hari ini kembali Diamore Channel mengajak marilah kita bersama-sama belajar dan merenung firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan 59. Mari kita dahului dengan tanda kemenangan kita, tanda kemenangan Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Habemus Papam. Kita mempunyai Paus. Salve, sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Puji syukur kita lambungkan ke hadirat Allah Bapa yang penuh kasih sayang, telah memberikan kita, telah memilih bagi kita seorang Paus baru yang akan memimpin domba Kristus di muka bumi ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, seandainya terjadi di zaman kita ini bahwa seseorang datang dan menyatakan bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Banyak muncul reaksi, entah cemoohan, entah ditertawain, entah diolok-olok. Tetapi yang jelas ini sangat membingungkan banyak orang. Masa seseorang memberikan dagingnya dan darahnya, kita makan dan minum supaya memperoleh kehidupan kekal? Demikianlah apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Mereka mempersoalkan bagaimana Yesus memberikan dagingnya untuk dimakan supaya memperoleh hidup kekal. Mereka bingung dan tidak memahami, tidak mengerti. Menanggapi kebingungan orang Yahudi ini, Yesus justru menggarisbawahi pernyataannya itu sendiri yang kita baca dalam Injil hari ini, yaitu bahwa sesungguhnya jika mereka tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, mereka tidak memiliki hidup dalam diri mereka. Sebab daging Yesus adalah benar-benar makanan dan darahnya benar-benar minuman. Saudaraku yang seiman di dalam Kristus, tentu saja memakan daging Yesus dan minum darahnya bukanlah dalam arti fisik biologis. Daging dan darah yang lahir dari perawan Maria. Tetapi ini adalah sebuah misteri
yang hanya bisa dipahami dan dimengerti dalam iman akan Kristus sebagai roti surga yang telah datang dari surga untuk menyelamatkan, untuk menebus dosa umat manusia. Harus dipahami dalam rangka ini, maka kita akan bisa menerima apa makna kata-kata Yesus tadi. Pada diri manusia terdapat dua unsur hakiki yang saling melengkapi dan membangun, yaitu unsur jasmani dan rohani. Kedua unsur ini supaya tetap hidup dan bertumbuh membutuhkan makanan. Makanan jasmani untuk menumbuh kembangkan, memberi hidup kepada tubuh yang terbuat dari debu dan tanah di Taman Firdaus. Makanan rohani untuk memberi hidup ilahi, hidup jiwa dan roh yang adalah nafas Allah yang ditiupkan ke dalam tubuh jasmani Adam di Taman Firdaus. Orang Yahudi tentu saja tidak bisa memahami dan belum bisa menerima pernyataan Tuhan Yesus itu karena mereka belum percaya dan belum mengimani Yesus yang datang sebagai roti yang turun dari surga untuk menebus dan menghapus dosa umat manusia. Maka di antara mereka banyak yang mengundurkan diri karena menganggap ajaran ini sangat keras. Namun bagi Yesus, sikap orang Yahudi yang mengundurkan diri tidak menjadi masalah, karena kebenaran adalah tetap kebenaran. Dan juga Yesus terus mengingatkan mereka bahwa jika mereka tidak makan dan menyantap tubuh dan darahnya, mereka tetap tidak memiliki hidup di dalam mereka. Tetap tidak memiliki hidup di dalam diri mereka. Ayat 52. Di zaman sekarang pun masih banyak yang belum bisa menerima, bahkan menolak pernyataan Yesus ini. Juga di antara orang-orang yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus. Santo Thomas Aquinas yang hidup di tahun 1225 sampai dengan 1274 pernah menulis sebuah syair indah. Dan syair ini dalam gereja Katolik sering dinyanyikan dalam pujian kepada sakramen Maha Kudus atau adorasi sakramen Maha Kudus. Santo Thomas Aquinas menulis, "Aku sembah sujud di hadapanmu, Tuhan yang tersamar hadir di sini. Hanya rupa roti tertampak kini, namun aku yakin akan sabdamu. Panca indraku tak menangkapnya, namun aku yakin akan sabdamu. Sebab hanya sabda Allah Putra, kebenaran mutlak tak tersangkalkan." Saudaraku yang seiman di dalam Kristus, sebagai orang Katolik, kita mestinya bukan bingung, bukan ragu-ragu akan misteri tubuh dan darah Kristus. Sebaliknya kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih bahwa dengan menyantap tubuh dan darah Kristus, kita mempunyai jaminan hidup abadi. Kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Dan hanya orang yang ada di dalam Kristus, hanya orang yang bersatu dan menunggal dengan Kristus akan bisa bersatu dengan Allah Bapa. Tidak ada satu manusia yang bisa bersatu dengan Bapa kalau ia tidak ada di dalam Kristus. Kristus adalah firman Allah, ada di dalam Allah. Makanya masuk ke dalam Allah harus bersama dengan Kristus. Di luar Kristus tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk ke dalam Allah. Karena tidak seorang manusia pun bisa mendekati Allah. Kita bisa baca di dalam 1 Timotius bab 6 ayat 16. Menulis, "Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia." Kemudian di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Keluaran bab 33 ayat 20 menulis, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Jadi tidak ada seorang manusia pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus.
Karena itu ketika orang yang berada di samping atau berada di kiri atau kanan Yesus atau sedang antri di belakang Yesus tidak bisa bersatu dengan Bapa. Orang-orang seperti ini, sebagaimana kata Yesus, mereka tidak jauh dari kerajaan Allah. Mereka hanya tidak jauh dari kerajaan Allah, tapi mereka belum masuk ke dalam kerajaan Allah. Santo Thomas Aquinas, imam dan penjaga gereja, percaya bahwa Yesus sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur. Mengomentari kata-kata Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Santo Thomas mengatakan, jangan ragu-ragu apakah itu benar, melainkan terimalah kata-kata penebus itu dalam iman, karena ia adalah kebenaran, jadi ia tidak menipu. Saudaraku yang seiman di dalam Kristus, kalau kita ingat dengan firman Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, Allah hanya dengan berfirman segala itu terjadi. Jadi firman Allah itu penuh kuasa, firman itu penuh kuat, penuh daya. Dengan firman yang sama itu juga terjadi pada malam perjamuan terakhir, malam perjamuan Tuhan terakhir di hari Kamis Putih yang barusan kita lewati, di mana roti dan anggur yang diberikan Yesus kepada para muridnya dengan bersabda, inilah tubuhku. Maka roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus sebagai antisipasi tubuh dan darah Kristus yang diserahkannya pada hari Jumat Agung yang hancur-hancuran berdarah yang di atas terjadi di atas kayu salib di puncak bukit Golgota. Dan melalui imam yang tertabis di dalam perayaan Ekaristi Kudus yang kita alami sekarang, kita juga menyantap tubuh dan darahnya. Kita juga ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Kita bersatu dengan Yesus. Kita menunggal dengan Yesus ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan Ekaristi Kudus. Dan inilah keselamatan yang sejati. Karena itu saudaraku yang terkasih, saudaraku yang seiman di dalam Kristus, jangan pernah bosan, jangan pernah apatis, acuh tak acuh untuk hadir dalam misa kudus dan menerima tubuh dan darah Kristus. Karena itulah puncak hidup iman kita, itulah sumber keselamatan kita, keselamatan abadi kita. Dengan menyantap tubuh dan darahnya, ia hadir di dalam diri kita, ia hadir dalam hidup kita untuk memberi kekuatan supaya kita hidup di dalam cinta kasihnya, di dalam hukumnya, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Lalu sebagai murid yang diutus, kita membagi-bagikan kasihnya kepada sesama yang mungkin sangat merindukan dia, yang mungkin sangat menantikan Yesus. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami, para domba dan murid-Mu ini yang berdosa, agar kami dapat menyadari kehadiran-Mu dalam Ekaristi Kudus yang menjadi sumber kekuatan hidup iman kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Salve, damai Kristus selalu beserta kita. Salam sehat selalu. Dia More Channel.